kita baru trial dulu ya. Nah, nanti selebihnya kita akan bantu untuk menambahkan atau apa namanya menginformasikan untuk mata pelajaran Bapak gitu. Jadi karena kita ini trial dulu, kita biar bisa supaya Bapak dan Ibu guru terbiasa dengan websitenya Kelas Pintar seperti itu. Ya, tapi nanti ketika kita memulai proses pembelajaran nanti udah ada berarti ya Bu ya? Untuk Iya, misalkan nanti kita mau menambah produktif di mata pelajaran ini bisa ya Bu? Iya bisa, nanti akan ada update selanjutnya ya Bapak Ibu ya. Gitu ya. Bisa dilanjut ya? Oke ya. Setelah kita pilih mata pelajarannya, lalu kita pilih grupnya. Misalkan grup A. Lalu ini set tanggal ya, tanggal untuk mengajar. Misalkan besok nih, atau hari ini deh, Rabu. Tanggal 4, lalu Bapak Ibu guru mau mengisi kelas jam berapa? Misalkan jam 9.45. Lalu kasih judul. Ya. Judulnya bebas ya Bapak Ibu, tergantung bab yang Bapak Ibu guru ajarkan juga boleh. Misalkan Masnya apa ya? Judulnya bebas deh. TOEFL boleh. Lalu durasinya Bapak Ibu guru misalkan mengajarnya 60 menit atau 30 menit, itu juga disesuaikan dengan jadwalnya Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah diisi, lalu Bapak Ibu guru jangan lupa disimpan. Diklik simpan. Bu, maaf. Untuk itu grupnya apa ya Bu? Itu LMS, FCA, maksudnya itu apa tadi Bu? Oh, kalau yang kebetulan di tempatnya Mas, coba Mas Rindo diklik itunya, grupnya. Nah, biasanya sih ini bisa tergantung dari pihak sekolah sih, Pak. Jadi kalau pada umumnya dia ada A, B, C, D. Jadi kalau misalkan Bapaknya yang ngajar kelas, misalkan 1A, dan mungkin bisa dibikin grup seperti itu, kayak gitu. Ya, berarti misalnya kelas 10A, kelas 10B gitu ya. Iya, boleh. Terima kasih. Nah, lalu nanti tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu guru ya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru sudah bikin jadwal, nah nanti tampilannya ada seperti ini nih. Jadwal kelasnya. Kalau misalkan ini kan sudah banyak kebetulan ya. Jadi kita bisa lihat nih schedule kita nih biasa paling atas nih. Ya. Dari kiri ke kanan bacanya ya, nomor ID sekolah, tipe kelas, judul, lalu nama gurunya yang mau mengajar, tanggalnya, ya, lalu ada durasinya, dan status kelas aktif. Gitu, ya. Lalu di sebelahnya aktif itu ada tindakan. Tindakan ini ada 4 icon. Kalau misalkan kita klik icon mata, berarti kita mau siap mengajar, ya. Oke, kalau untuk yang icon sebelahnya, ini pensil, ini misalkan Bapak Ibu guru mau mengubah nih, baik tanggal, grup, judul, ataupun durasi, ya, ataupun kelas, ya. Lalu di sebelahnya lagi ada icon minus. Nah, icon minus ini sebentar ya. Icon minus ini misalkan Bapak Ibu guru mau meng-cancel kelasnya. Kayak gitu ya. Keterangannya misalkan Bapak Ibu guru ada halangan, misalkan mau vaksin besok misal, kayak gitu. Biasanya tergantung dari gurunya masing-masing. Seperti itu ya. Lalu satu lagi icon sebelah ini ada lambang paper dan ada lambang panah. Jadi ini mengupload nih. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru mau menambahkan video pembelajaran pas saat sesi berakhir, tinggal di-upload aja videonya. Misalkan kayak gini nih lagi direkam. Bapak Ibu guru tinggal upload gitu. Ya. Jadi mungkin bisa diberikan kepada murid-murid yang tidak masuk hari itu, seperti itu. Sampai sini
Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, Gampang ya? jelas boleh. Boleh, Bu Wirika. Gampang ya, gampang banget. Nanti lama-lama terbiasa kok. Oke, selalu kita kembali ya ke menu awal ya. Kalau yang di atas ini kan, nih yang bagian atas durasi dan segala macam biasanya itu kita mau cari secara manual ya. Secara cepat gitu. Kalau yang listnya kita bisa lihat nih daftar kita sudah masuk gitu ya. Oke, kita bisa lanjut. Ya, Mas, kita balik lagi, Mas, ke fitur sekolah. Boleh dicoba nggak, Bu? Pengen lihat pembelajaran langsungnya seperti apa? Oh, boleh. Mas, ya. Nah, kayak gini, Pak, ya. Ini diklik, jadi nanti saat kelas sudah mulai, dia akan tampilan seperti itu, langsung klik OK. Oke, nah nanti tampilan seperti ini. Selamat datang, nama guru, tanggalnya, lalu kita klik Start Now. Nah, ini tampilannya seperti ini, sama kayak kita ngajar via Zoom ataupun Google Meet. Di atas ini ada icon. Lalu, kalau di sini kan you have not yet shared camera or screen. Nah, Bapak Ibu guru harus nyalain dulu nih kameranya, icon-icon di atas ini. Ya, kalau yang icon microphone berarti kita harus nyalain mic kita. Lalu webcam. Nah, nanti akan muncul gitu ya. Lalu di sebelah webcam ini lambang PC ya. Nah, saat kita klik ini, sama seperti Bapak Ibu guru mengajar dengan Zoom ataupun Google Meet, ini share screen, baik entire screen secara Windows ataupun kita kalau mau buka browser juga bisa, ya. Nah, tinggal pilih kita mau bukanya apa. Misalkan kita mau bukanya file juga bisa gitu ya. Lalu kalau misalkan selanjutnya Windows, tadi Windows belum diklik ya Mas ya. Nah, Windows ini seperti ini ya. Sama persis sama seperti yang ada di laptop. Hanya bedanya ini dari kelas pintar. Itu maksudnya yang meeting control itu jadi dia via Zoom cuman terintegrasi dengan kelas pintar gitu bukan, Bu? Sebentar. Kalau yang ini ya, yang meeting control ya. Coba Mas Rindo minta tolong diklik deh, Mas. Masalahnya kan saya ada mengajar menggunakan salah satu software dan kita share screen, saya menggunakan Zoom, jadi saya juga harus menggunakan software untuk streaming gitu. Jadi ada dua software, yang satu streaming itu untuk istilahnya menyambungkan dari sound card ke si Zoom gitu, karena kalau tidak seperti itu suaranya tidak akan masuk gitu. Nah, saya apakah menggunakan ini bisa dibuat seperti itu, artinya bisa mengintegrasi ke software lain gitu. Oh, ngerti. Gitu. Sama kayak laptop saya ya. Makanya saya minta bantuan Mas Rindo untuk share screen. Jadi Pak, kalau di sini ketika Bapak sudah menggunakan kelas pintar, itu nggak usah menggunakan software tambahan. Suaranya sudah muncul otomatis, seperti itu. Jadi, kalau mau share screen juga... Sebentar, maaf saya potong. Suara sudah muncul itu, Ibu udah nyoba apa saja? Misalnya kan saya mengajar ada beberapa software khusus yang memang dia tidak bisa langsung share sound lah istilahnya ya. Gitu. Dia tidak bisa langsung share sound gitu. Jadi harus melalui sound card dulu. Setelah itu ya kalau urutannya setelah itu kita harus punya salah satu software lagi, dan itu software satu itu mengintegrasikan ke si hardware yang ada di komputer saya untuk software tersebut, dan juga menyambung ke si software ya inilah semacam Zoom ya, atau software
Meet seperti ini gitu. Nah, apakah di kelas pintar ini bisa seperti itu, artinya terintegrasi dengan software lain gitu, bisa nggak seperti itu gitu. Itu pertanyaan saya. Oke. Kalau untuk itu nanti jawaban detailnya saya nanti coba tanya dulu sama pihak terkait ya Bapak ya, biar saya nggak salah jawab. Tapi kemarin sih saya sudah coba live lecture nih. Kebetulan juga pas saya coba di kelas pintar saat mengajar, itu sih suaranya kedengeran kalau saya ya. Karena kayak saya share screen, baik audio, jadi nanti di sini ada audio videonya juga, tapi untuk pertanyaan Bapak nanti biar saya skip dulu untuk saya tanyakan ke pihak sekolah ya, sekolah kelas pintar ya. Boleh ya Pak ya? Oke, ya kalau lebih jelasnya nanti software rekaman gitu deh. Iya. Jadi Oke. kalau nanti ditanyakan, misalnya apa yang sulit untuk di-share gitu audionya ya, katakan saja software rekaman gitu, karena dia kan nggak bisa langsung ke Rekaman musik ya Bu ya? Musik. Ya. Oh ya, oke. Oh iya, tadi nanti jangan lupa ya Bapak Ibu, saat Bapak Ibu share screen, ini Mas Rindo boleh lagi Mas buka share screen. Ini jangan lupa diklik share audio ya Bapak Ibu ya. Soalnya kalau kita nggak klik, suara kita nggak sampai nih ke murid-murid. Ya. Oke. Ya, kita bisa lanjut ya. Setelah share audio, share, lalu kita misal sudah selesai kita cancel. Nah, lalu di sebelah lambang PC ini ada lambang whiteboard. Jadi Bapak Ibu sambil mengajar suaranya dikeluarkan, mic-nya di-on-in. Lalu di sini ada tools yang sama seperti papan tulis pada umumnya. Ada dot itu adalah size dari besar kecilnya pen yang akan kita gunakan untuk menulis di whiteboard ini. Nah, ada bold, ada medium, ada yang soft. Lalu pennya juga macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada bentuk pen, marker, pensil, ataupun Bapak Ibu mau ngetik juga seperti di PC, juga bisa, ada line, ada arrow, box, oval, triangle, dan hexagon. Gitu. Biasanya nih kalau untuk box, oval, triangle, hexagon ini, oval, untuk mengajar kayak matematika, kayak gitu-gitu ya. Nah, jadi sebelahnya lagi, setelah pensil, juga banyak ya, ada Mas Rindo ini yang lambang ini Mas, bawahnya, yang upload. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalkan mau share materi, baik berupa image ataupun PDF, tinggal klik yang icon upload. Seperti itu. Coba Mas, dicoba deh. Klik image. Nanti kita tinggal pilih dari file yang ada di kita ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Nah, ini contoh soal atau contoh materi bisa nih Pak, Bapak Ibu ya. Seperti ini. Jadi anak-anak tinggal melihat, Bapak Ibu juga bisa langsung live mengajarnya seperti ini. Oke. Berikut juga dengan misalkan Bapak Ibu mau share materi berupa PDF juga sama. Ya, tinggal pilih filenya lalu di-upload. Begitu. Ya. Selanjutnya ada icon penghapus. Nah, penghapus pada umumnya sama ya, seperti yang di Zoom ataupun di Google Meet. Jadi kita tinggal hapus. Kalau untuk kita mau nulis, kalau kita upload seperti ini, image ataupun PDF, kita tinggal pilih remove selection atau clear whiteboard. Seperti itu. Coba Mas, remove. Iya. Tinggal di enter. Diklik Mas, remove. Nah, ini juga bisa. Gitu ya. Clear. Nah, langsung ngebersihin secara keseluruhan. Lalu selanjutnya icon panah. Biasanya ini untuk memindahkan materi agak ke pinggir atau bagaimana seperti itu. Contoh. Lalu kita klik. Nah, sama seperti tools yang ada di PC ya Bapak Ibu ya.
Kayak gitu. Oke. Oke, bisa di-delete, Mas. Nah, boleh coba yang lain ikonnya, Mas. Ya, yang lambang ini pen color. Jadi markernya atau pensilnya itu Bapak Ibu bisa merubah ya warnanya ya. Baik maupun hitam itu sama seperti tools-tools yang ada di PC pada umumnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya tools-tools ini bisa Bapak Ibu gunakan ya saat mengajar. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk plus ini sama seperti Bapak Ibu mau menambahkan, oh iya ini lambang bulat ya, background. Lalu ada lambang plus, ini ada add page. Add page ini sama seperti kita bikin PowerPoint. Nggak mau tinggal tambah page baru. Ya. Lalu ada lambang di bawahnya. Ini ada sebentar. Toggle collaboration. Ya, ini toggle collaboration adalah Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan anak muridnya di papan tulis ini ya, Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa berkolaborasi dengan anak muridnya, contoh menjawab soal di papan tulis. Bapak Ibu guru bisa memilih salah satu anak untuk menjawab di papan tulis untuk toggle collaboration ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya untuk yang icon yang di bawah ini whiteboard bisa di-download ya Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu guru sudah mengajar nih. Nah, materi yang sudah diajarkan bisa Bapak Ibu download. Jadi nanti di filenya akan disimpan berupa PDF. Seperti itu ya. Lalu kita kembali ke icon paling atas ya Bapak Ibu ya. Sebelahnya ini kan, oh iya saat Bapak Ibu mengajar jangan lupa semuanya bisa ini bisa di mute atau diaktifkan suaranya untuk anak-anak ya. Dan anak-anak pasti akan diinfokan untuk selalu mengaktifkan mereka punya mic ataupun video ya. Lalu kita dilihat di sebelahnya. Nah, di sini ada new poll atau view poll response. Nah, di sini juga bisa digunakan tools saat mengajar seperti itu ya Bapak Ibu ya. Misalkan kita pilihnya yang ini apa nih? True false ya. Mas Rino tadi pilih apa Mas? New poll, ya. Oh tampilannya beda ya. Sebentar ya. Bu, maaf mau tanya lagi. Iya Pak. Ini saya coba, terus saya klik yang icon mata kan, lihat kelas. Ya. Terus juga dia muncul pengingat gitu. Setelah oke, nggak keluar virtual classroom-nya ya? Jamnya Pak udah oke ya? Udah 9.45, sekarang kan udah 9.46. Di start now juga nggak bisa Pak. Bapak boleh minta tolong di share screen nggak Pak? Oke, saya share screen ya. Ya, udah jadi. bisa share screen. Tolong Bu Farah, Miss, dijadikan co-host dulu. Udah Pak Wilam bisa langsung share screen aja. Oh bisa. Bentar ya. Ya, di icon itu. Klik OK. Sembilan 9.45. Oh iya, ini sedang berlangsung ya Bapak ya. Iya. Harusnya sih sudah kebuka sih. Ada apa kira-kira Bu kalau misalnya seperti ini Bu?
Sebentar. Mungkin sebentar ya. Atau tab-nya tapi enggak ya. Semuanya tab-nya. Sebentar ya, Pak ya. Sudah dicoba untuk reload ulang, Pak, halamannya. Oke, saya reload sekarang. Saya refresh kan maksudnya kan? Reload ya. Iya, Iya, Pak. Ini udah ya. iya. Saya ulangi lagi, reload lagi. Reload. Udah. Oke. Kalau status sih sedang berlangsung ya, tapi virtual classroom-nya nggak muncul ya. Harusnya dia muncul Apakah di new masalah tab sih. browser? Harusnya sih udah muncul di new tab sih, Pak. Nggak, kalau browser itu mempengaruhi nggak? Soalnya kan kemarin kata Bu Olive itu harus pakai Google Chrome. Nah, Ya, ini saya pakai Torch. Torch itu sebetulnya Chrome juga, cuma ya seperti versi light dari Torch dari Google Chrome gitu. oh iya baiknya sih sebaiknya memang pakai Google Chrome sih, Pak. Oke, sebentar Jadi ya. memang, ya. Silahkan lanjut aja dulu. Saya mau coba pakai Chrome. Baik, baik. Oke, Mas Rindo, kita share screen lagi. Selanjutnya. Nah, masih ini ya, Bu ya, class ya. Lalu setelah Newpol ini itu ada titik 3. Titik 3 ini macam-macam, ini ada setting. Kita bisa setting suara, screen, mic, ataupun yang lain-lain, baik dari versi kameranya, macam-macam. Ya, kalau grid view sama seperti yang ada di PC, kita bisa melihat secara keseluruhan nih. Masalahnya ini kan muridnya nggak ada nih, jadi kita nggak bisa melihat secara full screen seperti itu. Lalu enable notification, sama seperti kita kayak silent atau macam-macam ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada notifikasi untuk show notification, semuanya di-allow aja ya, Bapak Ibu ya. Karena biasanya tergantung dari settingan PC masing-masing. Nah, kalau hands-out ini, sebentar ya. Hands-out di sini merah ya. Hands-out nggak ada ya. Mas Rino bisa klik yang titik 3 tadi, hands-out itu, Mas. Nah, ini biasanya kayak kita mau share catatan ya, Bapak Ibu ya. Nanti dia akan diarahkan ke file yang ada di PC kita. Nah, misalkan kita mau ada notes-nya atau berupa PDF-nya, kita tinggal langsung upload. Begitu ya. Lalu yang lain, paling bawah, di titik 3 paling bawah, ini ada pilihan end this session. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu mau menyudahi kelasnya, langsung di end aja. Atau kalau misalkan ternyata masih ada waktunya, dia akan auto stop. Jadi di sini di sebelah kirinya ini kan ada lambang exit. Sebelahnya ini ada reminder nih, kelas kita berlangsung sisa berapa menit lagi. Gitu. Tapi kalau memang sudah mau menyelesaikan kelasnya, langsung end aja. Gitu. Kalau di layarnya kita ini kan sisanya masih ada 10 menit lagi nih, atau kita mau nambahin 10 menit lagi, kayak gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kah, Bapak Ibu? Kita end. Untuk durasi waktunya itu unlimited ya? Di sini paling maksimal untuk mengajar itu 120 menit. Kalau dari kelas pintar ya. Berapa, Bu? Gitu. Untuk 120 menit. Gitu. Bu, saya mau tanya, Bu.
Ya, Bapak. Pertama itu untuk melakukan virtual classroom ini, itu Mm-mm. batas maksimal pesertanya berapa orang partisipannya? Partisipannya sebentar ya. Sebentar. Bisa diulang, Pak? Untuk ini virtual yang classroom, Hmm. jumlah maksimal partisipannya berapa, Mas? Untuk jumlah maksimal partisipannya sih kita sudah coba hampir 100 Pak ya, itu masih cukup. Oke. Baik, terus kemudian Mas, untuk host dan co-host, kan biasanya kalau di Zoom kita bisa menjadikan rekan kita, misalnya kalau kita mengadakannya, sebutlah kita punya acara namanya James yang setiap hari Jumat. Nah, itu Ya. misalkan kita jadikan guru-guru lainnya sebagai co-host, itu bisa. Kalau untuk di kelas virtual ini, guru yang telah membuat itu adalah co-host hostnya Pak. Ya, Tapi kalau berarti misalnya Bapak ingin buat seperti Zoom, kita ada yang namanya di LMS, itu rapat virtual, itu oh, fungsinya sama dengan Zoom ataupun Google Meet. jadi misalkan gini Mas, misalkan untuk pembelajaran saya ambil contoh, saya mengajari orkestrasi. Di Ya, mana nanti siswa pun juga mereka ibaratnya mereka mempresentasikan hasil dari tugasnya, ibaratnya kurang lebihnya seperti itu. Itu bisa dilakukan di sini, Pak. bisa. Apa yang hanya share screen hanya hostnya aja atau seluruh peserta bisa melakukan share screen? Untuk share screen tampilannya untuk murid harusnya bisa juga Pak. Cuma saya agak lupa ya, agak sedikit lupa untuk tampilan anak dalam kelas virtualnya. Saya sudah nyoba sih beberapa kali, cuma agak sedikit lupa. Sebentar saya coba dulu deh. Ini saya buka dulu ya. Iya, untuk tampilan muridnya ya. Pakai akun murid. Sebentar ya, Pak ya. Biasanya untuk pelajaran di kita ini bukan hanya produktif saja, tetapi pelajaran umum juga kadang-kadang guru misalkan membagi kelompok, kemudian kelompok itu mempresentasikan, kan otomatis siswa harus bisa juga untuk share screen ibaratnya gitu ya Pak ya. Iya, Iya, harusnya sih bisa. sebentar ya. Ini aku buka dulu ya. Kelas. Oh iya, dia nggak ada kelas di sini. Kemarin sih kalau nggak salah saya coba ya, tampilan murid itu juga bisa kok Pak share screen. Jadi nanti kan masalahnya kalau kalau saya buka kelasnya, akun murid ini kan dia harus add dulu nih guru-gurunya, terus dia harus dapat jadwal kelas dulu dari guru-gurunya, lalu dia bisa join kelas seperti itu. Kemarin pas saya coba sama sekolah lain sih bisa, guru-gurunya bisa melihat dan muridnya juga bisa, kalau untuk yang tugas tadi kelompok itu biasanya akan ada di menu berikutnya Pak, ada project. Oh, bukan Bu, untuk presentasi. Bisa Pak, kemarin sih sudah dicoba bisa. Jadi Ya. murid-muridnya bisa menampilkan dia punya tugas gitu. Presentasi. Kemudian yang Tapi ketiga, nanti saya coba cek ini ya, saya coba praktek langsung ya Pak ya. Nanti baik. saya infokan ke pihak sekolah ya Pak ya. Kemudian yang ketiga Bu, di Zoom itu ada fitur break room. Jadi biasanya misalkan saya dalam satu pertemuan pembelajaran, saya ingin membuat kelompok-kelompok kecil, diskusi kecil lah ibaratnya. Jadi kita buat kelompok misalkan dalam satu kelas itu 3 kelompok, di mana mereka melakukan diskusi. Itu kami membuat break room. Jadi sehingga siswa itu bisa punya waktu untuk berdiskusi dulu dengan temannya berapa menit. Kemudian setelah itu mereka kembali lagi ke room inti, ke room utama itu. Itu bisa dilakukan di sini, Bu. Kalau itu nanti saya simpan dulu ya pertanyaannya Pak ya. Saya coba tanyakan kembali untuk detailnya supaya tidak salah jawab. Baik. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu Guru? Kalau nggak ada kita coba lanjut ke menu berikutnya ya. Oke.
Oke, Masnya kita exit, kita coba lanjut ke menu berikutnya. Oh iya, yang untuk Bapak Ibu guru nih, sesi Bapak Ibu guru sampai jam berapa ya? Kalau Sampai nggak salah hari ini ada 10.30. sampai Bu. jam 10.30, baik-baik. Selanjutnya saya nanti sama murid ya, Bapak Ibu guru ya? Iya, betul. Oke, baik. Muridnya berarti mulai jam? 10.30 nanti langsung dari Oh, langsung. jam Oke. 10.15 sih sebenarnya untuk guru. Cuman karena tadi kita terlambat ya mulainya. Jadi Baik. 10.30 aja. Oke, sampai di jadwal kelas ini nggak ada pertanyaan ya Bapak Ibu guru ya? Ya, jelas. Jelas ya. Selanjutnya kita kembali ya ke fitur sekolah tadi. Saya lagi, Bu. Boleh. Mohon dibantu. Ya. Jadi saya sudah coba di Chrome, jadi memang kayaknya harus di Google Chrome. Terus untuk mikrofonnya boleh dibantuin nggak? Saya boleh share screen nggak? Boleh. Berarti yang di layar ini harus di close dulu Mas Rindo. Ini untuk mic-nya mohon dibantu. Ini kan sudah ya, saya sudah setting di sini untuk apa namanya mikrofon dan webcamnya ini sudah ya, betul ya. Saya menggunakan webcam eksternal, terus ini sudah aktif untuk kameranya, tinggal mic-nya atau bisa bantu. Padahal di sini mikrofonnya sudah mikrofon webcam, kamera sudah done. Kayaknya Bapak coba ke titik 3 ini deh Pak. Titik 3, Iya, setting. di sini ada setting, iya. Nah, di sini ada settingan mic nih Pak. No audio signal. Please check system microphone setting. Nah, katanya Udah di setting juga ya? Ini sudah lihat. Dan di sini katanya kan please allow microphone access. Nah, di sini udah saya allow kan aksesnya. Kasih tadi mikrofon. Sebentar. Atau harus always allow gitu ya? Boleh dicoba, Pak. Oh iya, betul. Nah, ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Oke, kita bisa lanjut ya ke menu berikutnya dalam fitur sekolah. Mas Rindo. Mas Rindo. Nah, makasih Mas Rindo. Oke. Lalu kita kembali ke fitur sekolah ya, Mas. Nah, di sini ada menu berikan PR. Jadi Bapak Ibu juga bisa kasih PR ke anak-anak. PR. Cara memberikan semua mandatori harus sih. Evaluasi, PR, kan PR dari kurikulum, lalu dari diisi yang Bapak ajarkan kelas yang di ya semua kanan Indonesia kurikulumnya, grupnya juga diisi, juga dipilih pelajaran
Bu, boleh nggak kalau untuk yang ini kita coba mata pelajaran yang di SMK gitu? Halo? Kenapa Ibu? Bisa nggak maksudnya kita cobanya menggunakan yang SMK? Kan tadi di SMK itu ada mata pelajaran yang nggak bisa, tapi ternyata katanya kan bisa di apa namanya adjust ya. Bisa nggak kalau Kalau Mm-mm. kalau kita pakai yang SMK? Contohnya gitu. Ini kan Oke, begini Bu berarti SMK. penjelasannya. Ya, sebentar ya. Saya mau menjelaskan dulu. Untuk kelas virtual itu bisa Ibu untuk mata pelajaran yang belum ada di kelas pintar. Nanti pada saat Ibu membuat kelasnya, di mata pelajaran itu ada di paling bawah pilihan mata pelajaran lainnya atau others. Nah, nanti setelah diklik mata pelajaran lainnya, Bapak Ibu guru nanti akan ada kotak di situ bertuliskan nama mata pelajaran. Bisa sekaligus di ini nggak Pak? Untuk maksudnya dikasih lihat. Praktekan. Ya betul. Supaya nanti Oke. langsung coba. Ini saya coba balik lagi. Ini saya langsung ke sini. Sudah terlihat ya share screen saya ya? Ya Pak, terlihat Pak. Oke. Pertama, pilih tipe kelasnya. Pokoknya kita isi sesuainya. Belum. Nah, di mata pelajaran ini, nanti Bapak Ibu Guru pilihnya di mata pelajaran lainnya. Ada di paling bawah. Terlihat Bapak Ibu Guru? Iya, Pak. Nah, ini saya klik. Nah, nanti akan ada kolom nama mata pelajaran. Kita pilih grupnya dulu. Kita klik nama mata pelajarannya apa. Contoh, Bapak mengajar untuk mata pelajaran apa, Pak? Orkestrasi Pak. Orkestrasi. Orkestrasi. Ya. Oke, untuk tanggalnya? Hari ini misalkan. Misalnya hari ini ya. Sekarang di jam, kita buat aja jam 10:10. Untuk judulnya, nah untuk judul, saya sarankan pembuatan kelas virtual itu harus berbeda-beda tiap melakukan kelasnya. Ya. Ya, sudah tahu ya Bapak Ibu Guru ya? Contoh, saya akan bikin judul. Nah, untuk durasinya, saya bikin 20 menit. Terlalu banyak. Iya, saya sampai lupa menghapus. Oke, ini saya simpan. Sebentar, ini ada kesalahan dari sayanya. Coba saya ulang dulu dari awal. Nah, di sini kelasnya atau mata pelajarannya sudah ada, Pak ya? Terlihat, Pak? Iya, Pak. Betul, Pak. Nah, jadi gitu kalau misalnya sudah membuat, iya. Udah langsung tersave otomatis ya, Pak ya? Tersave otomatis kalau Bapak sudah melakukan kelas online. Berarti itu kita mau buat jadwal berikutnya, berarti kita tinggal langsung pilih aja ya di kanannya. Iya, benar. Oke. Nah, untuk PR pun, ini hanya bisa untuk PR, Pak ya. Tadi Pak, untuk jadwalnya udah bisa belum Pak? Yang tadi. Kenapa? Untuk jadwalnya kan tadi Bapak bikin jadwal tuh. Udah ada belum? Udah masuk belum jadwal untuk melakukan tatap muka? Harusnya sudah terbuat, cuma tadi ada kesalahan di saya karena saya tadi pakai yang telah berlalu ya, halaman yang sebelumnya itu, jadi agak sedikit ada terjadi error. Nah, ini coba saya ulang lagi ya.
Di mana tadi saya? Atau mungkin tadi kan di kelas 7 ya, ketika kita klik kelas lain, mata pelajaran itu Oh hilang. iya. Iya benar. Nih coba saya di kelas 7. Lupa saya Ibu, maaf. Nah, Ya, ini ya. ya. Berarti harus dibuat sesuai dengan kelasnya ya. Kalau semua Iya, benar. di kelas 11, 12, berarti nanti di kelas 11, 12 itu harus disetting seperti itu gitu. Iya, benar Ibu. Oke, ini masih loading ya, Bapak Ibu guru ya. Mungkin karena terlalu lama, coba saya masuk ke jadwal kelas. Nah, ini sudah masuk ya, Bapak Ibu guru ya. Sudah ada di paling atas, pembelajaran langsung, judul. Nah, untuk lihat lebih jelasnya lagi informasinya, kita klik yang tanda tambah. Nah, di sini ada kurikulumnya, kelas dan mata pelajarannya, orkestrasi. Baik, terima kasih Pak. Ya, oke. Nah, ini juga saya mau kasih tambahan, jika Bapak Ibu sudah membuat kelas online, itu untuk PR pun nanti bisa, atau ada mata pelajaran yang sudah dibuat di kelas online. Ambil contohnya orkestrasi lagi bisa Pak kalau di PR? Ya. Coba ya. Nah, ada Pak ya? Ya. Nah, ini hanya berlaku untuk kelas online dan PR saja, Pak. PR dan project. Jadi mata pelajaran yang sudah dibuat di kelas online itu akan otomatis ada di PR ataupun project. Nah, ada yang ingin ditanyakan lagi, Pak? Kalau di ujian kan itu ada ujian ya Pak ya? Itu Ya. dia nggak masuk ya? Kalau di ujian masih belum. Kalau di ujian itu masih untuk yang mata pelajaran utama yang ada di kelas pintar saja. Okay. Untuk saat ini masih seperti itu, Ibu. Berarti kalau ujian kita belum bisa menggunakan fasilitas itu ya? Kayak Iya, ujian. masih belum. Didoakan saja, Bu, secepatnya kita akan launching yang namanya buat soal. Dan mungkin itu pun bisa untuk mapel lain. Tapi saya tunggu informasi dulu dari perusahaan, dari pihak kelas pintar, apakah itu bisa digunakan untuk mata pelajaran lain atau hanya bisa mata pelajaran yang disediakan oleh kelas pintar. Jadi kalau misalnya ada informasi terkait untuk yang fitur buat soal di ujian bisa digunakan untuk semua mapel, nanti kita akan informasikan ke tiap sekolah yang bekerja sama dengan kelas pintar bahwa fitur buat soal itu bisa digunakan oleh mata pelajaran selain yang ada di kelas pintar. Tetapi kalaupun tidak, kita akan informasikan juga. Baik, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Ada lagi, Bapak Ibu? Tanya Pak. Iya. Cuman ini mungkin agak sedikit lompat, tapi perlu saya sampaikan juga. Ya. Melanjutkan dari pertanyaan Miss Farah tadi mengenai ujian. Ketika kita nanti otomatis, misalkan kita memakai jasa dari kelas pintar ini, kemudian untuk beberapa mata pelajaran yang memang tidak ada di kelas pintar, maka kan kita harus mengadakan ujian di platform lain lah ibaratnya gitu ya. Entah itu dari Google Form, entah itu dari dari ya apapun itulah ya, mungkin platform lainnya gitu. Nah, apakah bisa untuk mengintegrasikan dari nilai-nilai yang telah kita dapatkan dari ujian yang di luar dari kelas pintar ini, supaya nantinya bisa nilainya itu
masuk ke LMS. Itu kan di terakhir ada yang nilai-nilai siswa ya Pak ya? Oke, sebentar nih saya cek dulu di LMS ya. Udah masuk ke LMS, sebetulnya sih agak lompat makanya saya bilang. Oke, Jadi di sini sebentar saya masih loading. Terlihat ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, di laporan ya Bapak Ibu guru ya. Untuk saat ini di offline itu masih untuk yang mata pelajaran wajib di kelas pintar ya Pak ya. berarti nanti otomatis untuk misalkan kan orang tua itu kan nantinya itu keunggulan dari kelas pintar ini bisa memantau nilai siswa atau capaian siswa gitu kan ya Pak ya? Iya, nah ini kan ada beberapa contoh ya Pak ya. Seperti ini. Ini kan untuk lembar jawaban atau lembar ujian offline ya Bapak ya. Di Ya. sini Bapak bisa menambahkan nilai. Jadi kita klik dulu tambahkan nilai. Di sini pilih kelasnya. Lalu pilih grup. Untuk mata pelajaran saya masih belum tahu. Nah, mata pelajaran hanya masih bisa pelajaran wajib yang dari kelas pintar saja, Pak. Berarti untuk mata pelajaran yang di luar itu, yang di luar kelas pintar, Masih berarti belum bisa. kita tampilkan di LMS juga ya Pak ya? Ya, tapi untuk saat ini masih belum bisa. Ini di sini pemilihan mata pelajarannya masih dengan mata pelajaran utama yang ada di kelas pintar, Pak. Mungkin nanti itu bisa jadi masukan untuk kita. Jadi untuk mata pelajaran untuk LMS atau laporan ya, Bapak ya. Untuk laporan Tuh. untuk yang offline itu bisa diajukan untuk mata pelajaran lainnya. Kan sebetulnya Pak, untuk tujuan kami untuk bekerja sama dengan LMS itu, dengan platform LMS, tujuan utama kami adalah bagaimana caranya kita membuat sebuah sebuah kegiatan belajar mengajar yang terintegritas, dan nanti semua orang tua, baik siswa, baik pun guru, mereka bisa mengakses atau mereka bisa memantau gitu perkembangan dari belajarnya anak. Nah, namun memang jika memang minimal kalau untuk pelajaran produktif bisa tampil di nilai akhir ini, Iya. di LMS nilai akhir ini, kita akan sedikit terbantu. Karena walaupun tidak ada di modul yang mata pelajaran, tetapi kita bisa memanfaatkan modul sekolah dan ujian sehingga nanti orang tua tetap bisa memantau gitu, dan semua guru pun bisa melakukan pelaporan lebih mudah karena hanya menggunakan satu platform. Untuk saat ini kan kita menggunakan banyak platform Pak, jadi emang agak sulit. Kita perlu mengumpulkan satu-satu gitu laporan dari setiap guru. Nah, jadi harapan kami sih Ya. jika memungkinkan gitu, jadi di LMS ini minimal walaupun belum ada di mata pelajaran modul mata pelajaran untuk pelajaran-pelajaran produktif ini, minimal di LMS ini kita bisa menampilkan pelajaran-pelajaran kita yang produktif sehingga orang tua tetap bisa memantau. Kalau di sini kita hanya memanfaatkan mata pelajaran utama yang ada di kelas pintar, itu hanya terhitung satu tangan Pak, hanya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, PKN saja. Sedangkan matematika pun yang ada di kelas pintar ini menggunakan matematika SMA, bukan SMK pariwisata. Ditambah lagi kita SMK pariwisata, maka dari itu
tentunya untuk pembelajaran pasti agak sedikit berbeda. Iya, Gitu. benar. Nah, maka dari itu paling yang terpakai di kelas pintar ini oleh sekolah kita hanya 4 mata pelajaran itu aja. 5, sorry, sama sejarah ya. Sama sejarah Indonesia. Cuma 5 pelajaran saja. Selebihnya ya memang belum bisa ini ya Pak ya, belum bisa terakomodir oleh kelas pintar ini ya Pak ya. Iya, benar. Mungkin itu bisa jadi masukan untuk kelas pintar, Pak ya. Jadi ada beberapa mapel yang harusnya bisa di LMS ini, di lembar ujian offline-nya. Jadi itu bisa dimasukkan, guru-guru pun langsung lebih mudah gitu untuk guru ataupun orang tua dalam memeriksa raport anaknya. Itu bisa jadi Memonitor. masukan. Tambah lagi karena kita SMK kan Pak, jadi memang menu utama kami adalah produktifnya itu justru Pak. Ya. Berbeda dengan SMA umumnya, ya kan? Karena kalau Iya. SMK itu memang produktifnya itu yang dikejar sama orang tua gitu, perkembangan produktifnya gimana. Nah, sedangkan kalau kita tidak bisa kita tidak bisa memudahkan orang tua dalam proses monitoring ini, tentunya itu akan cuma gitu, maksudnya jadi kurang optimal lah ibaratnya. Ya. Oke, saya paham maksud Bapak, benar. Terima kasih Pak. Iya, oke. Itu bisa masukan untuk kami juga. Nanti saya pertimbangkan lagi atau saya langsung ajukan ke atasan tentang maksud Bapak tadi. Moga-moga bisa dilaksanakan atau diaplikasikan ya, Pak ya. Ya, ada lagi Pak atau Bapak Ibu guru? Sebelum kita balik lagi ke menu PR. Lanjut dulu aja, Pak. Oke, Mbak Erika bisa dilanjut? Iya, jadi setelah tadi kita kembali dulu ya ke fitur sekolah. Masih dengan menu berikan PR. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah klik tadi berikan PR, nanti kan tampilannya seperti yang ini ya. Nah, jangan lupa ini semua dimasukin nih kategorinya. PR, kurikulum, semua seperti yang sudah Mas Rindo masukkan. Nah, lalu di sini ada unggah file Bapak Ibu. File ini bisa berupa PDF, PNG, JPG, JPEG, dan dokumen, dan lain-lainnya. Contoh, kita mau input tentang ini yang alat musik nih. Filenya, tinggal diklik aja, nanti dia akan ke-upload dengan sendirinya. Ya. Nah, lalu PR ini juga yang menentukan time limitnya Bapak dan Ibu guru. Misal Bapak Ibu guru diberikannya hari ini jam 10.30 misal, lalu berakhirnya misalkan besok nih. Ya, diklik di sini, nanti di 10 ada jamnya 10.30 misalnya. Lalu berakhirnya besok harus dikumpulkan nih jam 10 misal. Dan ini untuk yang list murid ini sudah otomatis ya Bapak Ibu ya. Nanti di akun Bapak Ibu guru itu semua sudah ada data nama murid-muridnya. Yang murid ini kan ini harus dipilih semua. Misalkan Bapak Ibu guru ngajarnya sama nih kelas 7 nih. Lalu muridnya ada nih semua, langsung dipilih aja semuanya gitu ya. Oke, kita kembali ke bawahnya. Klik kirim. Kalau sudah ada notifikasi dengan warna hijau, artinya Bapak Ibu guru sudah berhasil memberikan PR ataupun proyek ke anak-anak. Gitu. Ya, gampang ya Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah dikirim, Bapak Ibu guru bisa melihat nih,
di menu di atas ini nih, kelola lembar kerja. Lalu kita bisa lihat paling bawah. Ketika anak-anak sudah mengerjakan, lihat aja evaluasi lembar jawaban. Biasanya nanti notifikasi PR udah ada di dashboard anak-anak, dan anak-anak harus mengerjakannya. Kita tinggal evaluasi. Diklik, evaluasi lembar jawaban. Mas, diklik Mas Rindu. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Nah, tadi ya kita bikin ya, nama kelasnya, nama silabusnya, lalu nama lembar jawabannya, kategorinya apa, homework, berarti PR, lalu jumlah murid. Nah, ini yang mengumpulkan. Berarti belum ada ya. Nah, lalu di sini juga terlihat nih, belum mengumpulkan ada 10 orang. Gitu. Lalu durasinya berarti hampir 24 jam. Berarti anak-anak harus mengumpulkan besok nih, lewat dari sini intinya anak-anak nggak bisa ngerjain PR, tidak mengerjakan PR. Lalu ada table berikutnya namanya tindakan. Tindakan ini ada icon mata. Kalau Bapak Ibu klik nih, ini yang akan kirim. Nah, ini gampang ya Bapak Ibu ya. Gitu. Lalu kita kembali ya ke menu berikutnya, Mas Rindo. Kita balik lagi ke menu sekolah ya, Mas ya. Bapak Ibu guru ada yang mau ditanyakan nggak nih untuk memberikan PR? Cukup jelas, Bu. Kalau nggak ada, kita lanjut ya ke cukup jelas. Diberikan project juga sama nih caranya dengan yang PR. Ya, Bapak Ibu guru ya. Lalu diberikan ujian. Nah, kalau ini project sama ya, seperti yang tadi ya, tampilannya. Untuk ujian, nah, sesi berapa? Sesi 1, 2 kah yang Bapak Ibu kasih? Ya. Lalu ini adalah ada instruksi di bawahnya. Misalkan kerjakan dengan teliti atau maaf ya Bapak Ibu guru terputus sinyalnya. Oke, kita coba masukkan juga nih contohnya. Masukkan satu-satu, setelah diisi semuanya. Lalu pembagian sesi ujian. Misalkan sesi 1. Nah, lalu instruksinya, contohnya kerjakan yang lebih mudah dahulu. Oke, selanjutnya kita klik. Bisa diklik manual, lalu simpan. Oh iya, nih, pilih dulu nih soalnya ya. Kita ngambil soal nih di kelas Pintal. Soal ini tergantung dari berapa soal yang akan Bapak Ibu isi ya, jumlah soal yang tadi sudah diisi. Lalu kita lagi Mas ke bawahnya simpan.
Tadi selanjutnya kita pilih nih sectionnya kan tadi kan ya. Nah, untuk ngambil soal diisi nih untuk waktu sesinya tadi Mas Rindo tadi isi berapa sesinya Mas? Sesi 1 ya? Oh, sesi waktu 30 menit. Jumlah pertanyaan tadi diisi berapa Mas? 2. Nah, tipe pertanyaannya bisa adaptif tes, lalu nilai pertanyaan. Misalkan nilainya 1. Nah, tinggal ditambah. Selanjutnya. Nah, nanti ada muncul berikutnya nih Bapak Ibu cari soal kelas pintar. Nanti Bapak Ibu tinggal klik aja di sini. Mas Rindo, bisa diklik nggak? Nah, kayak gini ya. Lalu nanti kita tinggal pilih nih kelasnya. Tadi kelas berapa yang Mas Rindo masuk 7 ya? Ya, kelas 7, 10. Mata pelajarannya, babnya, misal kita mau ngambil dari bab 1. Tadi kan kita pilih bab semua ya. Kita coba pilih bab 1. Nah, lalu masukkan nilainya. Langsung cari. Nah, nanti di sini akan muncul nih Bapak Ibu nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di bank soalnya kelas pintar gitu. Tinggal diklik icon tangan, nanti dia akan muncul. Diklik. Jadi di sini ada sekitar 100 soal. Seperti itu ya. Nah, pilih salah satunya. Setelah dipilih, satu lagi. Ya. Nah, nanti dia akan ada di list yang tadi kita bikin di atas ini nih, Bapak Ibu ya. Nih ya, agak scroll ke atas, Mas. Kalau hijau berarti pertanyaan sudah dipilih. Nah, nanti di bagian ini sudah muncul otomatis ya, Bapak Ibu ya, pertanyaan yang Bapak Ibu pilih dari bank soal yang ada di kelas pintar. Setelah itu, tinggal dikirim. Save itu ya. Diklik. Nah, kalau sudah ada tulisan hijau, artinya Bapak Ibu guru sudah berhasil kirim ujian ke anak-anak gitu. Gampang ya Bapak Ibu. Untuk mengeceknya juga sama, nanti kita kembali dikelola lembar kerja nih Bapak Ibu. List kita tadi yang sudah kita kasih ujian, ini kan ada tabelnya, ada nomor, kurikulum, kelas, silabus, kategori, nama, lembar ujian, tanggal dibuat. Lalu kalau mau dikirim, ini harus klik dulu nih lambang awan, harus dipublikasikan dulu. Ya, lambang awan ini diklik. Nah, dia akan muncul seperti ini, lalu diklik berikan ujian. Ini otomatis akan terkirim ke anak-anak. Iya. Diisi lagi. Tadi nama ujiannya apa? Pilih kelasnya kelas 10. Pilih grupnya. Mata pelajaran sejarah IPS, grupnya LMS. Muridnya pilih semua. Karena biasanya satu kelas ini ujiannya sejarah 2 lalu berikan. Ini pengaturannya. Sesuai dengan yang awal pertama tadi kita bikin ya Bapak Ibu ya. Misalkan Kak dikasih hari ini, atur waktunya hari ini jam 10.35, lalu berakhirnya karena biasa ujian kan biasanya 1 hari ya. Jadi hari ini juga
anak-anak harus mengumpulkan jam 11 misal. 11 atau 10. Oke, langsung berikan. Nah, ini nanti akan ada di notifikasi anak-anak. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Gampang ya. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu sampai sini? Jelas, Bu. Berarti ini Jelas ya? cuma bisa untuk yang di LMS saja ya? Mata pelajaran yang di LMS. Enggak sih, ini kan kayak contohnya di LMS nih. Tapi kalau misalkan kayak tadi, sama seperti kita ngasih PR ya, nah itu nanti disesuaikan gitu dengan sekolahnya gitu loh. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Untuk di bagian sekolah ini masih ada yang dijelaskan nggak, Bu? Karena kan ini waktunya sudah habis sebenarnya. Habis ya, iya. Paling itu aja ya, ada 2 lagi sih, monitoring dan tugas, tapi ini kalau monitoring kita bisa melihat nilai anak-anak aja sih Bu, yang ujian tadi gitu, baik secara lembar kerjanya apa PR ataupun apa namanya, sebentar ya, kalau yang monitoring sih Kalau lebih untuk ke monitoring ini Bu, saya jelaskan. Kalau untuk monitoring itu sudah sinkron dengan ujian. Jadi saat anak-anak atau murid-murid mengerjakan ujian, kita bisa menonton secara langsung anak murid itu mengerjakan ujiannya ataupun secara rekamannya jika ujiannya sudah berakhir. Atau anak muridnya sudah menyelesaikan ujian, kita bisa melihat rekam jejak murid tersebut. ya itu aja gitu. Udah sih paling itu aja ya Mas Rindo ya. Ya, untuk Kalau saat ya ini kalau hanya segitu aja. Mungkin Uh-uh. kedepannya lagi nanti kita akan refresh ulang dari yang Lebih terkait mendalam. ujian, lalu monitoring dan tugas. Mungkin dengan Tugas. Kak Olive lagi ya. Ya, betul. Gitu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Kalau nggak ada, kita nanti berlanjut ke murid ya. Iya, betul, Bu. Sesi murid ya. Oke ya, sudah kalau gitu. Berarti kita lanjut ke sesi murid ya Bapak Ibu ya. Hari ini mungkin hanya sebatas ini, mungkin kita setting waktu lagi untuk detail lebih jelas masing-masing menu. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Irika dan Mas Rindo. Sama-sama Ibu, terima Ya, kasih. terima kasih banyak Ibu Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Nanti selebihnya kita atur waktu untuk belajar lebih detail ya. Oke, siap Ibu. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu. sudah hadir juga. Saya minta tolong untuk wali kelas untuk menginfokan siswa agar segera masuk ke ruangan Zoom ya.